Gereja Katolik menggunakan pedoman inkulturasi untuk mengangkat budaya daerah. Sebetulnya inkulturasi sendiri sudah dimulai dengan kehadiran Kristus yang datang ke dunia memasuki sebuah budaya. Jadi inspirasi dari kehadiran Kristus yang memasuki kehidupan dunia berarti memasuki budaya, di sana menjadi inspirasi kita. Kemudian yang kedua adalah ketika kitab suci yang awal mulanya ditulis dalam bahasa Aram dan Ibrani, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Yunani, kemudian ke dalam bahasa seluruh dunia, apalagi sesudah Konsili Vatikan II mengizinkan untuk penerjemahan kitab suci dalam bahasa ibu, ini sudah mengembangkan sebuah inkulturasi. Artinya kita orang Jawa bisa memahami tentang kitab suci dalam bahasa yang kami mengerti, dalam bahasa Jawa yang dekat dengan kami. Kemudian hal-hal yang lain diatur di dalam buku konstitusi liturgi. Ada pedoman tentang inkulturasi. Nah, kami mengembangkannya di dalam hal ini untuk mengangkat budaya lokal, apalagi juga keputusan-keputusan dari Bapa Suci yang mengizinkan untuk kita berinteraksi dan mengangkat budaya lokal sebagai sarana untuk mengembangkan ibadah, baik bahasa, musik maupun juga sarana-sarana yang lain yang dihormati di dalam budaya itu. Sehingga memang kami harus belajar lebih dahulu, menggali, mengerti maknanya, mengerti arti simbol-simbol itu. Jadi bukan hanya asal ambil, tetapi kami juga kemudian mempelajarinya. Sesudah itu kami juga mengkonsultasikannya dengan pimpinan gereja, supaya tidak terjadi kesesatan di dalamnya. Ganjuran mempunyai banyak ritual ibadah yang sangat unik karena memang kita diberi kesempatan oleh Keuskupan Agung Semarang untuk menjadi laboratorium bagi pengembangan iman dalam budaya lokal. Karena sudah diberikan oleh Bapak Uskup suatu pesan yang ditulis dalam prasasti untuk menjadi orang yang 100% Katolik dan juga menjadi orang Jawa yang penuh. Maka kita berupaya untuk menggali tentang iman yang ada di dalam kehidupan budaya Jawa dan bisa diangkat di dalam peribadatan maupun juga di dalam kasanah aktivitas gereja. Dan di situ dengan adanya budaya lokal yang dipakai, kita semua bisa menghayati adanya suatu aktivitas ibadah yang berbeda dengan yang lainnya. Tetap 100% ibadah Roma Katolik, hanya dibalut di dalam cara budaya Jawa untuk mengungkapkannya. Maka memang keunikannya itu sungguh terasa nyata, didukung dengan adanya bangunan dan ornamen-ornamen yang ada di gereja ini dan lingkungannya, serta kemudian tata liturgi yang kita olah sedemikian rupa sehingga menjadikan ibadah dalam penampilan karakter budaya Jawa itu semakin nyata. Candi Hati Kudus Tuhan Yesus sebetulnya dulu adalah monumen yang didirikan oleh Julius Musser. Monumen ini sebagai wujud syukur karena pabrik gula Gondang Lipuro telah melewati berbagai macam tantangan dan krisis yang terjadi pada waktu itu. Ada cukup banyak yang dialami oleh pabrik gula Gondang Lipuro. Nah, sesudah bisa melewati semuanya itu, akhirnya Julius Musser 1924 mendirikan gereja ini dan kemudian tahun 1927 membangun monumen berupa Candi Hati Kudus Tuhan Yesus. Mengapa dinamai Candi Hati Kudus Tuhan Yesus? Karena memang devosi dari Julius Musser dan keluarga besarnya itu berdoa kepada Hati Kudus Tuhan Yesus. Mereka menggali, mendekatkan diri dan mempelajari tentang bagaimana
hidup dengan hati yang mengasihi secara tulus. Perayaan 1 abad yang telah kami selenggarakan membutuhkan persiapan yang sangat luar biasa, karena kami harus membentuk tim yang sungguh-sungguh siap untuk mengemas dalam pemikiran maupun juga nanti di dalam praktek tentang apa yang kita langsungkan, apa yang kita selenggarakan. Ada tim edukasi, ada tim selebrasi, ada tim aksi. Jadi ketiganya tim ini sungguh-sungguh menyatu sehingga puncaknya itu bisa dibawa ke dalam arah yang bisa dipahami dan dihayati oleh umat. Maka kami juga melibatkan banyak orang, dari anak-anak kecil, dari tingkat PAUD sampai ke orang tua. Kami semua itu melakukan dan terlibat di sana. Dan kemudian bagi kami mencoba menyusun upacara yang diselenggarakan dengan konsultasi pada pihak-pihak yang bisa memberikan masukan dan nasihat pada kami lakukan juga supaya memang perayaan menjadi perayaan gereja yang meriah dalam budaya Jawa. Jadi di situ kami melibatkan, dan termasuk juga melibatkan masyarakat yang ada di sekitar gereja Ganjuran ini ikut ambil bagian di dalam keamanan, bahkan dalam memanggul gunungan tidak semuanya orang Katolik. Jadi ada orang-orang non-Katolik ikut membantu untuk membawa gunungan persembahan maupun juga untuk keamanan di dalam pelayanan dan pelaksanaan itu. Sehingga kami memang menggunakan momen ini dalam rangka mengembangkan persaudaraan lintas iman. Ada kesempatan kenduri bersama sebelum prosesi agung itu, dan hadir lintas agama termasuk tokoh-tokohnya berdoa di depan candi dan kami kenduri bersama. Mereka pulang membawa berkat dari yang kami sediakan sehingga masyarakat di sini ikut mengetahui, merasakan apa yang sedang kami rayakan dengan perayaan 1 abad. Maka kami berharap ini akan terus-menerus menjadi salah satu dari kebanggaan Keuskupan Agung Semarang khususnya dan Gereja Indonesia pada umumnya, karena ini adalah gereja yang mempunyai kekasan yang pantas untuk dibantu, dijaga, dan diberi semangat. Tanpa dukungan dari banyak pihak, tentu gereja yang mempunyai kekasan seperti ini akan terlindas oleh perkembangan zaman dan minat berkaitan dengan kemodernan yang makin terus berjalan ini. Jadi kalau di pasar barang yang antik dan unik itu makin mahal, kita berharap Gereja Ganjuran yang mempunyai keunikan, mempertahankan kelangkaan ini juga akan makin berharga di hati masyarakat Indonesia. Tugas-tugas yang lain. Nah, selama saya menjadi abdi dalam hati kudus Tuhan Yesus di sini, selalu ikut membantu para peziarah-peziarah yang datang setiap saat kapanpun juga, sesuai dengan kehendak mereka masing-masing. Sampai sekarang, sejak awal berdirinya, dulu yang mendirikan gereja itu Tuan Smuser dari Belanda. Sebelum mendirikan gereja, mereka membuat pabrik gula, namanya Gondang Lipuro. Dalam perjalanannya, selama dia mengolah pabrik itu, pabrik-pabrik di seluruh dunia bangkrut, di Ganjuran tidak. Maka mulai dari itu izin kepada Paus untuk membuat gereja dan candi dengan arca atau patung-patung busana Jawa. Alasannya apa? Alasannya supaya orang Jawa dapat menerima
perkembangan agama Katolik yang masuk ke daerah Ganjuran. Sejak awal mulai dirintis penggabungan-penggabungan pada waktu Romo-Romo Yesuit yang pegang paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Ganjuran, itu sudah mulai dimasukkan budaya Jawa dengan badegen gantinya payung untuk memayungi atau sakramen Maha Kudus yang diarak atau istilahnya prosesi itu sudah pakai badegen. Di samping itu bendera-bendera gambar rasul-rasul dan juga semua petugas itu dengan bujana Jawa. Semuanya petugas pakai pakaian Jawa. Pada saat itu karena orang yang menggerakkan itu juga termasuk orang Jawa, sehingga mereka bisa diterima oleh umat yang dari Jawa juga. Akhirnya dapat berkembang. Sehingga sampai sekarang itu perkembangannya luar biasa, umat Katolik yang ada di Ganjuran itu. Bedanya kalau Ganjuran itu karena sudah lama disebut gereja Jawa. Gereja Jawa dibandingkan dengan gereja-gereja yang lain, itu mungkin budaya Jawa belum masuk. Tapi kalau di Ganjuran sudah mulai dimasukkan sejak awalnya. Sejarah candi dibangun ini sebenarnya ungkapan syukur dari Tuan Semuser. Di seluruh dunia pabrik gula, pabrik tebu itu bangkrut. Tetapi di Ganjuran tidak. Karena apa? Karena Tuan Semuser melaksanakan Rorum Novarum, artinya pembagian hasil laba dari pabrik kepada buruhnya, kepada tenaganya. Karena semua pabrik semuanya bangkrut, yang tidak bangkrut dari Ganjuran, maka Tuan Semuser izin ke Paus supaya boleh membangun candi dengan patung berbusana Jawa. Alasannya supaya orang Jawa itu lebih mudah menerima masuknya agama Katolik di daerah Ganjuran. Ternyata sungguh dengan budaya Jawa sehingga banyak mereka yang menanggapi panggilan menjadi murid-murid Yesus itu. Jadi secara kebetulan karena gereja Ganjuran dan candi Ganjuran ini sudah diresmikan menjadi cagar budaya oleh Sinuwun Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, sehingga kalau ada perubahan-perubahan harus seizin dengan keraton. Baik pembangunannya, baik ornamen-ornamennya atau lukisan-lukisannya harus seizin dengan keraton. Maka sekarang dengan izin keraton itu sejak awal gempa bumi 2026 gerejanya hancur, jadinya candinya tidak hancur. Romo paroki zaman saat itu, sebelum umatku punya rumah, gereja tidak akan dibangun. Setelah umatnya punya rumah, kemudian izin keraton, dibangunlah seperti sekarang ini. Ornamennya, cat-catnya sesuai dengan keraton. Maka baik di tiang-tiang gereja itu, ornamen atau lukisannya atau hiasannya itu jiplak keraton persis. Termasuk catnya. Jarang toh gereja itu kok catnya hijau, tapi untuk di Ganjuran karena keratonnya catnya juga hijau, maka gereja Ganjuran juga hijau. Jadi menyesuaikan dengan izin dari keraton. Nah, harapan kami generasi penerusnya berusaha untuk apa yang sudah berjalan itu dilaksanakan dengan baik, lebih-lebih ditingkatkan sesuai dengan kemajuan zaman. Artinya sekarang sudah baik, besok harus lebih baik. Generasi-generasi itu saya harapkan seperti itu. Karena kita banyak yang sudah tua-tua, maka generasi muda yang perlu disiapkan sejak sekarang. Yaitu awalnya mulai dari setelah menerima sakramen penguatan.
sakramen penguatan itu dengan turunnya Roh Kudus mereka menjadi lebih dewasa. Dewasa itu cirinya dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Gereja Kanjuran memang berciri khas Jawa, sebetulnya alasan Gereja Kanjuran berciri khas itu juga termasuk untuk meneruskan kembali cita-cita awal dari Julius dan Joseph Schmuzer ketika mau mendirikan gereja di Ganjuran ini, khususnya di tanah Jawa Ganjuran itu selain inkulturasi dalam bentuk patung Yesus, Schmuzer juga ingin mengangkat bangunan itu yang juga mempunyai ciri khas Jawa. Di samping itu bangunan Jawa yang seperti joglo ini kami juga terinspirasi dari Keraton Jogja ketika ada Pisowanan Agung, itu semua rakyat yang ingin menghaturkan sembah kepada raja, kemudian raja duduk di tengah, lalu dari segala macam penjuru bisa melihat. Demikian juga dengan gereja Ganjuran yang berbentuk joglo terbuka ini juga ketika perayaan hari raya besar, umat tidak semua bisa tertampung dalam gereja, yang berduduk di luar, baik umat juga bisa berkonsentrasi kepada pusat, yaitu altar di mana imam atau romo memimpin misa. Demikian juga romo atau pastor yang memimpin misa bisa melihat ke seluruh penjuru semua umat yang hadir mengikuti misa tersebut. Dan kebudayaan Jawa tetap lestari, di antaranya kami dalam misa-misa tertentu itu lebih mengutamakan inkulturasi budaya Jawa, seperti halnya misalkan yang secara khusus misa malam Jumat pertama itu selain bahasa dengan bahasa Jawa, iringan dengan musik gamelan, nyanyian juga aransemen secara lagu Jawa, kemudian juga para petugas maupun pastor yang memimpin mengenakan pakaian Jawa, pakaian tradisi Jawa. Kemudian selain itu untuk kepada anak-anak seperti halnya ini tadi juga kalian bisa melihat ada latihan gamelan, musik gamelan. Ini kami tujukan kepada anak-anak. Ini tadi anak-anak usia sekolah dasar. Tentu saja untuk pengelolaan misalkan perawatan dan sebagainya tentu kami melibatkan karyawan baik itu bidang kebersihan, kemudian juga pelayanan peziarah, juga ada pula relawan yang ikut melayani peziarah di Candi Hati Kudus Tuhan Yesus ini. Harapan saya semuanya bisa berjalan lancar, segala rencana yang telah kami programkan bisa terlaksana dengan baik, dan tentu saja dukungan dari berbagai pihak yang terkait juga akan saling mendukung sehingga semuanya apa yang telah kami rencanakan atau kami programkan bisa berjalan dengan lancar. Demikian juga dengan adanya semua apa yang kami laksanakan itu berjalan lancar, tentu saja akan semakin menambah bisa dikatakan nilai atau pandangan dari para peziarah tentang Ganjuran, sehingga akan meningkatkan keinginan dari para peziarah untuk datang ke Ganjuran ini
dan mereka merasa nyaman dan aman.